pagi, selamat bertemu kembali Bapak Ibu anak-anak kami sekalian. Pada hari ini hari Sabtu 6 November. Pada hari ini kita akan mengadakan ibadat pagi seperti biasa. Hanya saja pada hari ini kita akan mengadakan ibadat dengan bahan pendalaman iman Hari Pangan Sedunia tahun 2021 dengan dimana temanya bangun pangan yang sehat di masa COVID demi keluarga sejahtera yang diterbitkan oleh Yayasan Caritas Keuskupan Agung Medan. Baiklah, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama melaksanakan ibadat ini dengan hati dan pikiran yang bersih. Kita awali dengan bernyanyi. Mada Bakti atau buku lagu kita nomor 482. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Allah Maha Kuasa. Iya. Allah Maha Kuasa, pencipta alam semesta, Bapa yang Maha Murah, penyelenggara hidup kami, terimalah pujian, sembah syukur umat-Mu. Seluruh jagat raya dan segala makhluk hidup bersama isi surga bersujud di hadirat-Mu. Puji keagungan-Mu dan luhurkan nama-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita kembali memasuki Hari Pangan Sedunia Keuskupan Agung Medan. Hari Pangan Sedunia adalah hari yang dikhususkan bagi negara dan gereja kita untuk menyadari segala kebaikan Allah yang telah menyediakan aneka ragam pangan bagi kita umat ciptaannya. Gereja mengajak kita semua untuk mengadakan doa-doa dalam beberapa pertemuan guna melihat serta mendalami bahwa Tuhan telah menciptakan, menyediakan sumber-sumber pangan bagi kita semua yang dapat kita konsumsi untuk kelangsungan hidup setiap hari. Sehubungan dengan Hari Pangan Sedunia ditawarkan serta diberikan kepada kita subtema ada dua, yakni yang pertama Allah menyediakan pangan demi kesejahteraan keluarga, dan yang kedua harmoni dengan alam manusia sejahtera. Nah, untuk saat ini kita akan mendalami tema Allah menyediakan pangan demi kesejahteraan manusia. Bapak Ibu, anak-anak kami yang terkasih, sadar akan segala hilaf dan kesalahan serta kekurangan kita, maka marilah kita memeriksa hati, pikiran kita, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, supaya dalam menjalani ibadat ini kita benar-benar dapat mempersembahkan hati dan pikiran kita yang bersih di hadapan Allah. Marilah mengungkapkan sesal dan tobat kita dengan bersama-sama mengucapkan pernyataan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan
saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pencipta dan Penyelenggara hidup kami umat-Mu berkumpul saat ini untuk merenungkan karya ciptaan-Mu yang begitu luhur dan mulia, serta menjadi sumber-sumber kesejahteraan kami. Kami mohon bukalah hati dan budi kami untuk menyadari betapa baik seluruh alam ciptaan-Mu, dan ajarilah kami supaya kami semakin mampu mensejahterakan hidup kami melalui pangan yang Engkau ciptakan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu Antara Bacaan. Buku lagu 215. Yesuslah bersabda, ya. Yesuslah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau utus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Pembacaan dari Kitab Kejadian bab 29 ayat bab 1 ayat 29 sampai ayat ke-31. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, anak-anak kami yang terkasih, bacaan kitab suci kita pada hari ini memberi kita 3 pertanyaan sebagai renungan untuk kita hayati, untuk kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Nah, yang pertama, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia dan untuk apa itu diberikan oleh Allah? Itu bisa kita renungkan dari bacaan yang kita terima pada pagi hari ini. Nah, yang pertanyaan yang kedua, dalam kenyataan sekarang ini banyak kita manusia belum sejahtera seperti yang dikehendaki oleh Allah. Berkaitan dengan ciptaan Tuhan, apa yang baik dan yang kurang baik yang kita lakukan, yang manusia lakukan pada zaman sekarang. Nah, ini juga merupakan bahan permenungan bagi kita berkaitan dengan bacaan kita yang kita terima pada hari ini. Dan pertanyaan renungan yang ketiga adalah, dalam mengelola pangan,
apakah kita sebagai manusia sudah sejahtera? Jika ya, bagaimana kita memandang kesejahteraan itu? Dan jika tidak, bagaimana kita memandang yang tidak sejahtera itu? Nah, di sini ada sedikit renungan yang diberikan oleh kita dari Keuskupan. Allah dari semuanya ingin menjadikan kita manusia sejahtera. Allah menghendaki agar kita bisa hidup berbahagia. Cara Allah membahagiakan manusia adalah menciptakan aneka ragam pangan untuk kita kelola sendiri sesuai dengan akal budi yang diberikan Allah kepada kita. Allah memberikan kepada kita segala tumbuh-tumbuhan di seluruh bumi, pohon-pohon yang buahnya berbiji dan beraneka ragam lainnya. Pangan yang diberikan Allah ini adalah pangan yang sehat dan segar, yang sanggup memberi kita kehidupan, yang menjadi sumber kehidupan bagi kita. Pangan yang menjamin kelangsungan hidup kita. Pangan yang berkualitas, pangan yang terberkati, dan pangan yang membawa kesejahteraan bagi kita umat Allah. Memang manusia, umumnya kita, sungguh membutuhkan pangan untuk kelangsungan hidup serta kesejahteraan. Pangan kita butuhkan dan disediakan oleh Allah lewat alam dan isinya. Beraneka ragam pangan lokal ada di sekitar kita. Semuanya itu diberikan Allah karena cinta kasih-Nya kepada kita. Kekayaan pangan yang beraneka ragam serta berlimpah di sekitar kita dituntut kepada kita tanggung jawab dan kesadaran untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan baik bagi kesejahteraan kita. Nah, kita sebagai ciptaan Allah diberi akal budi, dianugerahi hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola pangan itu agar benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan kita. Namun dalam kenyataannya, kita manusia terkadang tidak selalu sejahtera walaupun Allah telah menciptakan beragam sumber-sumber kehidupan. Kita terkadang kurang mensyukuri pemberian Allah, sehingga kita merusak alam, tidak mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kita tidak menggunakan dan tidak memanfaatkan akal budi kita dengan baik untuk mengelola apa yang telah disediakan oleh Allah. Terkadang kita malah merampas, mengeksplorasi, menggunakan secara berlebihan apa yang semestinya bermanfaat bagi kita dan keturunan-keturunan kita. Allah berfirman, "Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau untuk makanan segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa." Hal itu terkadang juga kita rampas. Bapak, Ibu, anak-anak kami sekalian, bagaimana kita memanfaatkan dan mensyukuri apa yang dianugerahkan Allah untuk kesejahteraan kita telah diungkapkan dalam rangkuman singkat yang diedarkan oleh, dalam hal ini, Komisi Keuskupan. Nah, bagaimana kita menindaklanjuti hal itu? Bagaimana kita menghidupi hal itu? Pertanyaan itulah yang kembali pada hari ini melalui bacaan kitab suci kita ditanyakan kepada hati dan pikiran kita. Sudahkah kita memanfaatkannya dengan baik? Ataukah kita justru memanfaatkannya secara berlebihan? Mungkin anak-anak kami bertanya, bagaimana itu memanfaatkannya secara berlebihan? Ketika kita makan, nasi kita sisa. Ketika kita makan sayur, sayur kita sisa. Itu sudah merupakan satu pelanggaran sederhana yang tidak memanfaatkan berkat yang diberikan Allah. Ketika kita melihat penebangan hutan, eksplorasi hasil bumi yang terlalu berlebihan, itu juga sudah merupakan hal-hal yang mengingkari apa yang semestinya menjadi kehendak Allah.
Kita memanfaatkan, tetapi kita lupa menjaga dan melestarikannya. Sehingga ketika kita menghadapi bencana, ketika kita menghadapi akibat atau konsekuensi dari pelanggaran itu, terkadang kita justru tidak menyadari, bahkan justru menyalahkan Allah. Nah, pada hari ini kita diajak untuk kembali mengingat bahwa sejak awal mula Allah menciptakan pangan bagi kita manusia, dan kita dituntut untuk memanfaatkannya. Tidak hanya itu, tetapi juga menjaga dan melestarikannya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup kita. Nah, semoga renungan kita pada hari ini dapat semakin membawa kita pada kesadaran betapa pentingnya peran serta kita untuk menjaga sumber-sumber pangan dengan tetap melestarikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Amin. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, perkenankanlah kami umat-Mu memanjatkan permohonan-permohonan ini. Bagi umat gereja-Mu, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menciptakan aneka ragam pangan bagi kami umat-Mu. Hantarkanlah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu agar kami mampu bersyukur dan mengemban tugas untuk melestarikan semua alam ciptaan-Mu ini. Dengan demikian kami bisa hidup dan sejahtera sebagai Engkau kehendaki. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang sejahtera, ya Allah Bapa, dorong dan bukalah hati kami agar kami semakin terdorong untuk membantu saudara-saudara kami yang kurang sejahtera. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemerintah kami, Allah Bapa yang baik, berkatilah pemerintah kami agar mereka semakin memberi hati dan perhatian untuk melindungi dan melestarikan alam ciptaan-Mu yang menjadi sumber pangan bagi kami umat-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami percaya doa-doa yang kami panjatkan kepadamu masih jauh dari kurang sempurna. Oleh karena itu, perkenankanlah kami menyempurnakannya dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu, anak-anak kami yang terkasih, Allah menciptakan alam dan isinya sebagai sumber kehidupan bagi kita umat-Nya. Dan dari kita, Allah menuntut, memanggil kita untuk menyadari bahwa kita tidak hanya harus memanfaatkannya, tetapi juga menjaga dan melestarikannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Bijaksana, Engkau telah membimbing hidup kami dalam pertemuan Hari Pangan Sedunia ini. Dampingilah kami agar kami mampu melakukan yang terbaik dalam merawat segala ciptaan-Mu untuk kebutuhan hidup kami. Berkatilah segala pekerjaan kami yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, agar kami mampu mengelola segala pangan yang telah Engkau ciptakan secara bijaksana demi kesejahteraan hidup kami, dan terutama demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus,
Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, dengan ini ibadat kita pada hari ini dalam rangka Hari Pangan Sedunia telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam syukur dan tanggung jawab menyikapi Hari Pangan Sedunia. Amin. Lagu penutup, buku lagu 477. Semua bunga, iya. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan hidupnya menuntun ke surga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Yang kedua, semua lorong di bumi haruslah kau jalani, bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Oke, baiklah Bapak Ibu dan anak-anak Ibu semuanya, demikian ibadah kita hari ini. Semoga ibadah ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam damai.